Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gahya Karya Virus Rakabibila Putra dengan NIM 2410605.006 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas CPMK terakhir mata kuliah grafis dan visualisasi yang diampu oleh dosen Pak Adi Wirawan, Eskom MSc. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai yang pertama yaitu graphic pipeline, alur penjelasan dari alur graphic pipeline dari vertex sampai dengan bisa tampil. Yang kedua, saya akan menjalankan program 10 lightshadow2.py serta menjelaskan maksud dari source code yang ada di dalam file kode tersebut. Yang ketiga, nanti saya akan membuat satu pertanyaan terbaik menurut saya kepada LLM yang mengenai materi komputer grafis untuk meningkatkan pemahaman saya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu graphic pipelines. Sebenarnya graphic pipelines itu apa, teman-teman? Graphic pipelines itu adalah sebuah alur atau tahapan yang terjadi ketika kita membuat sebuah kode program dan menampilkannya menjadi sebuah grafis atau sebuah bentuk yang tertampil di layar. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah beberapa kali praktikum. Dari yang pertama kita membuat sebuah bentuk dasar, terus membuat pewarnaan yang biasa, sampai juga kita membuat interpolasi, dan yang terakhir membuat animasi dan tekstur. Nah, kita akan membreakdown apa saja alur-alur yang kita lakukan sih sebenarnya dalam proses graphic pipeline tuh. Nah, yang pertama yaitu ya tentu saja kita masuk ke namanya vertex. Nah, di vertex ini atau yang dilakukan oleh vertex processor ini adalah ketika kita membuat sebuah kode program, kita tentunya mendefinisikan sebuah titik-titik koordinat dalam ruang hampa yang mana itu didefinisikan dalam matematika itu ruang koordinat yang ada X, Y, dan Z. Dan juga ada transparasinya. Nah, titik-titik tersebut itu dinamai oleh vertex, teman-teman. Nah, vertex itu nanti akan diletakkan pada ruang hampa di layar kita yang akan tampil. Dia akan dia akan muncul atau dia akan saling nyambung satu sama lain sesuai apa yang kita tentukan di ruang koordinat tersebut dan alurnya seperti apa. Nah, itu adalah tugas dari vertex processor di dalam kode program kita, sehingga membentuk sebuah bentuk-bentuk primitif atau dasar yang awalnya kita mendefinisikan sebuah titik. Setelah itu mendefinisikan dua titik akan menjadi sebuah garis, dan ketika kita membuat titik lagi akan membuat sebuah bentuk primitif yaitu segitiga. Nah, itulah yang dilakukan oleh proses pertama. Nah, selanjutnya ada proses kedua yaitu rasterisasi. Nah, rasterisasi itu apa sih, teman-teman? Nah, rasterisasi itu adalah sebuah tahapan yang mana yang tadinya itu kita membuat sebuah garis berupa vektor atau bentuk primitif biasa, kita membuat sebuah yang namanya fragmen atau ya kita membuat pixelnya agar tampil di layar. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, kita kan sudah memetakan sebuah garis nih dalam layar kita. Tentunya ketika kita mau masuk mau menampilkan bentuk tersebut, pastinya dia akan melewati sebuah pixel-pixel. Nah, sebuah pixel-pixel itu nanti ketika dia garisnya melewati dari kotak-kotak pixel tersebut atau fragmen tersebut, dia akan menjadi sebuah pixel. Nah, itu yang namanya proses dari rasterisasi, mengubah dari bentuk dasar menjadi sebuah fragmen atau
sebuah pixel-pixel yang mana nanti ketika fragmen ini diproses oleh fragmen prosesor, dia akan bisa diisi oleh beberapa macam warna, bisa satu warna ataupun beberapa warna sesuai dengan yang kita tentukan nanti. Bisa nanti kita membuat interpolasi seperti ini atau membuat tekstur, lightening, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita menentukan pixel tadi, fragmen, dan kita bisa membuat sebuah pemrosesan dalam fragmen tersebut, seperti interpolasi, pewarnaan, dan lain sebagainya, kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu kita menghasilkan output yang akan ditampilkan di layar. Merging outputs berupa pixel yang akan ditampilkan. Nah, teman-teman, seperti yang halnya tadi yang sudah aku jelasin, bahwa bentuk dasar dari grafis itu ada tiga, yaitu point, line, dan triangle. Nah, point itu dia ya vertex yang kita udah definisikan. Nah, ketika kita sudah membuat dua vertex atau dua titik, dia akan saling berhubungan satu sama lain. Dan ketika kita membuat satu vertex lagi yang saling berhubungan, dia akan bisa membentuk sebuah segitiga. Inilah bentuk awal atau bentuk sederhana dari proses grafis yang tampil di layar kita. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada gambar kelinci berbentuk 3D. Di sini dia tersusun dari kumpulan-kumpulan triangle atau segitiga yang banyak ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat sehingga dia membentuk sebuah kelinci. Nah, di sini aku akan menjelaskan tahapan yang tadi kurang lebih sama. Di sini aku punya tiga vertex ya teman-teman. Ada vertex 1, vertex 2, dan vertex 3. Nah, ketika masuk ke proses yang namanya dari bentuk primitif ke bentuk fragmen atau fragmentasi tadi, kita melihat bahwa mana aja sih GPU itu akan men-scan mana aja garis dalam bentuk primitif ini yang melewati pixel-pixel dalam layar kita ini. Nah, ketika kita definisikan kanvasnya mungkin ukuran seperti ini, nanti dia akan punya kotak-kotak yang tersusun kan. Nah, di sini dia akan vertex itu kan dia akan berada di ruang koordinat hampa ya teman-teman. Sehingga dia akan melihat mana aja yang garis ini melewati pixel-pixelnya. Bisa dilihat di sini yang masuk pixel itu ini, masuk pixel itu ya yang bagian ini juga, ini dan ini juga semuanya. Pokoknya yang melewati garis titik tengah pixel ataupun yang ada di dalamnya. Sehingga ketika sudah ditentukan mana aja batasan garis ini yang melewati pixel-pixel titik tengah pixel, mereka akan mengisi ruang dari bentuk dasar atau bentuk sederhana ya segitiga ini. Jadi sehingga nanti akan setelah sudah ditandai, maka dia akan membentuk kotak-kotak fragmen yang akan dapat diisi oleh warna dan atribut-atribut lainnya. Nanti kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, kotak-kotak ini ya teman-teman. Dan ketika diwarnai untuk pemrosesan selanjutnya, dia akan ada warnanya di sini. Nah, itulah proses alur dari graphic pipelines ya teman-teman. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam kode program yang tadi aku sudah jelaskan ya teman-teman. Nah, di dalam kode program vertex shader ini dia itu digunakan untuk menentukan GL positionnya, line positionnya. Di sini ada position X, Y, Z. Nah, itu digunakan untuk menentukan posisi dari vertexnya. Nah, ketika kita lihat di bawahnya ada vertex shader code. Nah, vertex shader code ini untuk menentukan fragmen colornya. Jadi di sini ada tersusun atas RGB, red, green, blue, dan ini transparansinya. Nah, bisa dilihat di sini rednya misalnya 1,0, 1,0, dan 0,0. Nah, ketika kita jalankan ya kode programnya yang
atas tadi yang ini, yang 5 buat dua bentuk buah bentuk, maka dia akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, vertex yang sudah kita tentukan, vertex 1, vertex 2, vertex 3, dia akan membentuk sebuah bidang datar 2 dimensi, yaitu segitiga. Karena kita sudah tentukan titik koordinatnya dari masing-masing vertex, dia akan menghubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah bentuk primitif, yaitu segitiga. Nah, ketika kita lihat dalam kode program ini ya, yang interpolasi, bisa kita lihat di sini. Oh, bentar, salah. Bentar, teman-teman. Wait, mana ya? Nah, yang ini bisa kita lihat di sini. Ketika kita beri warna, maka yang jadi penentu dari pewarnaan ini adalah piksel-piksel yang tadi kita sudah definisikan, teman-teman, dari bentuk primitifnya. Di sini bisa kita lihat di line di sini ini ada perpaduan antara hijau dan kuning, dan di line sini itu ada perpaduan dari kuning dengan orange, dan di line dari kedua vertex ini itu mendefinisikan warna piksel dari orange dengan red, dan di sini di yang bawah, line bawah itu biru dengan ungu. Nah, kalau kita lihat dari kode programnya teman-teman, itu kan ini kan position dari vertexnya, dari antar vertexnya, antar titiknya, yang saling berhubungan membentuk sebuah bentuk tadi. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu adalah pendefinisian warnanya. Red, green, blue dari setiap titiknya. Jadi ketika red, green, blue itu didefinisikan dalam setiap titiknya, maka akan jadi sebuah interpolasi ya teman-teman. Ya, untuk pewarnaannya kalian bisa atur sendiri. Untuk rednya itu dari 0 sampai 1. Kalau 1 ya berarti eh, kalau di bagian sini red dia berarti warna merah yang nyala, yang 0 berarti dia nggak ada warna biru, greennya juga nggak ada. Atau kalian bisa coba-coba di sini untuk proses pewarnaannya. Nah, kurang lebih untuk interpolasi dan alur dari graphic pipelines itu seperti itu teman-teman di implementasi kodenya. Nah, sekarang kita lanjut ke, nah, teman-teman, kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di sini bahwa kita masuk ke penjelasan kode program 10 lightshadow2.py. Nah, teman-teman, seperti halnya kita praktikum di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pertemuan di kode program kali ini kita juga perlu yang namanya mendefinisikan apa aja library yang kita butuhkan untuk membuat eh, sebuah grafis ya teman-teman, sebuah bentuk yang akan tampil di layar kita. Nah, bisa dilihat ini banyak banget library yang kita import, mulai dari from core base, import base, from core kamera, sampai from geometri dan materialnya. Nah, teman-teman, untuk from core base ini dia mengimport kelas base ya teman-teman. Untuk Nah, teman-teman, untuk yang from core base itu dia akan mengimpor kelas base yang merupakan kelas dasar untuk aplikasi mengatur game loop, window, dan event handling. Nah, selanjutnya itu from core kamera. Tentunya from core kamera ini dia mengimpor kelas kamera untuk mengatur sudut pandang kamera yang akan tampil dalam layar ini, yang akan masuk ke dalam proyeksi dan transformasi view-nya. Nah, yang selanjutnya ada core mesh. Nah, core mesh ini untuk merepresentasikan objek 3D sebagai gabungan geometri, bentuk, dan materi tampilan. Nah, ini ada renderer. Renderer itu untuk melakukan render di OpenGL. Scan itu untuk ya sebagai wadahnya lah. Scan ini wadah atau kontainer yang akan kita definisikan nanti.
Nah, tekstur ya untuk mengimport dari tekstur, efeknya ini ya, efeknya ada additive blend bread. Nah, ini kita mengimport ya banyak efek lah. Di sini ada additive blend effect, filter effect, color reduce effect, dan horizontal blur effect, invert effect, pixelate effect, dan tinge effect, dan ada vignette effect. Nah, itu sebenarnya ya kurang lebih untuk mengimport beberapa efek yang nanti akan kita tambahkan dalam proses pembuatan grafis kita nanti. Ada additive blend, ada additive blend ini menggabungkan, kalau bright filter effect itu menyaring bagian terang dari gambar, kalau color reduce itu ya mengurangi pewarnaan, efek pewarnaannya. Kalau horizontal blur effect ya memberikan efek blur horizontal. Kalau invert effect itu ya dia akan menginvert efeknya. Kalau pixelate effect itu ya membuat efek-efek yang berupa pixel-pixel gitu. Kalau tint effect itu, kalau tint effect ya membuat tint efek yang apa ya, efek yang berupa tint gitu. Nah, kalau vertical blur effect dia akan membuat blur secara vertikal dan ada vignette effect. Nah, selanjutnya ada from extract movement rig dan import movement rig, dan extract post processor dan post processor. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk movement rig-nya dia akan untuk sistem kontrol pergerakan kamera dari WASD, mouse, dan lain-lain. Nah, setelah itu untuk ekstrak prosesornya ini untuk mengelola efek post processing yang diterapkan setelah rendering. Nah, kalau geometri, kita masuk ke library geometrinya, ada box geometri, tentunya dia akan membuat sebuah geometri berbentuk box ya teman-teman. Nah, ini ada rectangle berarti ya kotak, bidang persegi, ada sphere itu bola, surface itu ya nanti ini, oh ya ini ada terakhir import library dari materialnya, ada surface material dan texture material. Jadi itu untuk mengimpor material untuk menentukan tampilan permukaan objeknya, surface-nya, dan tekstur dari materialnya. Nah, ini adalah beberapa library yang diimport dalam kode program 10-2 ini. Nah, kita masuk ke bagian kedua, kelasnya ya, class test.base. Nah, ini adalah sebuah kelas tes yang mewarisi dari base. Nah, metode initials ini self itu adalah metode khusus yang dipanggil sekali aplikasi dimulai untuk setup awal. Nah, ini makanya kita menggunakan class untuk mengimport untuk mewarisi dari base itu tadi. Di sini ada self renderer, dia merender clear colornya 0000 RGB-nya. Self scan itu mendefinisikan scan-nya, kameranya, kamera aspek rasionya 800/600, terus ada set positionnya 0,4, dan ada self rig-nya untuk movement-nya. Dia menambahkan movement dari kameranya, ini self rig at self kamera. Setelah itu self scan, self rig, dia dipanggil lagi untuk movement rig-nya. Terus di sini positionnya ditentuin, geometrinya juga dibikin radius 50. Terus di sini ada art texture, dia ngambil dari full image sky art PNG. Nah, di sini kalau nggak salah itu ada image ya teman-teman. Nah, sky art dia ngambil dari sini untuk art teksturnya secara lokal. Nah, ini dia ngambil material dari art texture tadi. Jadi dia ngambil tekstur dari foto ini. Setelah itu dia membuat jadi tekstur material dari tekstur tadi. Nah, setelah itu ada sky. Sky ini dia tadi itu bentar. Oh, dia akan menggabungkan geometri bentuk dengan
materi tampilannya. Jadi geometrinya tadi itu, nah ini sphere kan, sebuah bola dengan radius 50. Setelah itu dia gabungkan dengan material dari foto yang sudah dibuat tekstur materialnya tadi, art texture. Nah, setelah itu dia tambahkan sebuah apa ini, tampilan sky itu sendiri yang hasil gabungan tadi. Terus ada grass geometry, dia membuat sebuah tampilan grass berupa rectangle dengan kedalaman 100 dan height-nya itu tingginya 100. Ada teksturnya, dia tekstur yang ngambil dari uh, ini foto image dari grass-nya. Setelah itu dijadikan sebuah tekstur material di sini. Jadi kurang lebih sama kayak yang tadi ya teman-teman. Dia ngambil dulu fotonya, terus dijadiin sebuah variabel di sini. Setelah itu dia jadikan tekstur material dengan dia konfigurasi lagi di sini. Repeat UV-nya itu repeat UV. Bentar, teman-teman. Repeat UV tadi. Wait, repeat UV. Oh, repeat UV itu kayak untuk mengatur kalau mengatur tekstur yang diulang 50 kali 50 kali untuk detail tinggi. Jadi dia membuat materialnya itu dengan tekstur yang diulang 50 kali 50 di sini. Setelah itu dia gabungin antara grass geometry tadi, bentuk yang udah kita buat variabelnya dengan kedalaman 100 dan tingginya 100, dan materialnya untuk teksturnya, sehingga dia akan menjadi sebuah tampilan grass. Nah, grassnya dia rotate-nya itu min 3,14 kali. Oh, tadi itu untuk repeat UV, dia itu membuat tekstur rumputnya itu diulang agar terlihat lebih detail, teman-teman. Jadi tujuannya itu. Makanya dibuat repeat UV 50 kali 50. Nah, untuk grass rotate, dia akan merotasi bidang min 90 derajat atau pi per 2 radian pada sumbu X agar horizontal. Nah, setelah itu dia tambahkan uh, grass yang udah kita susun sedemikian rupa dari geometri dan teksturnya, terus buat materialnya, terus kita gabungin, maka oh ini kita buat geometrinya itu rectangle dan teksturnya itu ya teksturnya dia pakai 50 kali 50. Setelah itu dia tampilkan di layar self scan at grace tadi yang udah kita susun. Nah, selanjutnya ada sphere geometry. Nah, sphere geometry ini kita buat bentuk sphere-nya atau bolanya. Nah, ini kita ambil teksturnya dari image grid di sini. Image grid. Oh, karena di sini mungkin, nah image grid ini. Nah, kita ambil mana tadi? Nah, kita ambil terus masukin ke tekstur dari bolanya nanti. Nah, terus dari spare tekstur tadi kita ambil gambar tadi, kita buat jadi material. Nah, ketika sudah jadi material, dia akan digabungkan dengan geometri sphere-nya. Jadi sphere geometri kan bola ya teman-teman. Terus kita gabung dengan image tadi, grid tadi, sehingga membentuk self sphere tadi. Objek yang dari gabungan ini. Mesh ini kan untuk menggabungkan. Terus kita set positionnya itu 010.
dia mengatur posisi spare-nya itu di koordinat XYZ 0, 1, 0 di atas tanah. Nah, setelah itu kita tambahkan objek ini, spare tadi, bola tadi, ke tampilannya. Nah, teman-teman, setelah itu di sini kita masuk ke post processor, self render, self scan, dan self camera. Nah, ini dia membuat objek dari post processor untuk mengolah efek-efek visual yang diterapkan setelah rendering utama. Ada self renderer, self scan, dan self camera. Nah, selanjutnya ini ada greatness effect. Ya, ini bisa ditambahkan lah dari objek-objek ini yang mau ditambahkan di render, scan, dan kameranya, bisa berupa bright filter effect atau vertical blur effect dan horizontal blur effect ke ini ke processor tadi. Ini processor dia akan mengubah dari self render, self scan, dan self kameranya. Nah, setelah itu kita combine efeknya untuk membuat sebuah pencahayaan, ya, light bloom effect. Nah, yang pertama itu bright filter effect 2,4. Dia menyaring hanya bagian yang sangat terang, nilainya itu lebih dari 2,4 dari gambar. Tadi dia menyeting hanya bagian tertentu saja. Bagiannya itu hanya bagian yang sangat terang, itu nilainya itu lebih dari 2,4. Jadi dia diatur, bukan hanya dia menambahkan bright filter efeknya aja, tapi dia juga menambahkan nilainya itu lebih dari 2,4. Nah, selanjutnya ada add effect. Nah, add effect ini dia akan membuat tekstur size-nya itu blur effect tadi. Nah, dengan radius 50 pixel pada bagian terang. Nah, tekstur size-nya itu ukurannya 800 kali 600 pixel dan radiusnya itu 50 pixel. Nah, di sini ada vertical blur effect-nya, dia setting size-nya juga sama kayak tadi, 800 kali 600 pixel dan radiusnya juga 50 pixel. Nah, terus dia masukkan tadi yang udah kita setting, self processor render target list dalam array 60 teksturnya. Nah, terus kita additive blend effect-nya, kita gabungin scan asli dengan original strand-nya itu 2 dan blend dengan hasil blur-nya itu strand-nya 1. Jadi tadi kan kita sudah buat kan efek-efeknya, kita gabungin scan aslinya dengan kekuatannya itu strand-nya 2 dan hasil blur-nya tadi ini kekuatannya 1, 2:1. Setelah itu kita membuat update loop-nya. Nah, kita buat untuk memproses input keyboard atau mouse untuk menggerakkan kamera. Nah, parameternya itu delta time untuk memastikan pergerakan konsisten lepas dari framework, dan ada self-phase processor render itu untuk merender scan dengan semua efek post processing yang telah ditambahkan. Yang terakhir itu kita test screen size-nya itu 800 kali 600 dan kita run. Nah, kita buat instant tadi kita untuk menjalankan kode programnya tersebut. Nah, kita coba satu persatu ya teman-teman di sini. Kita coba yang ini dulu, yang bright filter efeknya itu efeknya seperti apa. Ctrl S, kita ketik Python 10 light shadow 2.py. Seharusnya nanti ada efek pencahaya brightnya. Nah, ini
dia akan terang di sini ya teman-teman, bisa kita lihat di backgroundnya tuh, dia akan terang. Nah, kita coba yang lain, yang vertikalnya, apa perbedaannya dari yang bright filter effect. Kita coba jalanin programnya. Oh, dia lebih datar ya teman-teman dibandingkan yang tadi. Tuh, bright filter effectnya. Menarik, menarik. Ada blurnya. Kalau bisa kalian lihat ya, ntar. Di sini ada kayak blur-blurnya dibandingkan yang tadi. Tuh, ada blur-blurnya. Kalau kita aktifkan. Nah, terus kita coba yang terakhir. With. Kita coba yang horizontal blur effect. Oh iya, maaf teman-teman, ternyata aku salah menyebutkan. Yang tadi itu horizontal. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya itu vertikal. Nah, ini kan kelihatan gak blur gitu ya, secara tidak langsung teman-teman. Kan tadi kan horizontal blur effect, seharusnya horizontal ya. Bagian sininya itu dia akan ngeblur nih, kayak ada blur-blurnya. Nah, ketika aku coba yang vertikal, seharusnya yang vertikal yang ngeblur. Aku salah nyebutin tadi. Wait. Kita coba jalanin, seharusnya ada bagian yang ngeblur. Nah, seperti ada kayak ngeblur ya vertikalnya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Tuh kayak sedikit ada perbedaan, meskipun nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ada kelihatan sedikit efek vertikalnya. Nah, kurang lebih penjelasan dari kode program 10 Light Shadow 2.p itu seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin mendemokan pertanyaan yang saya buat. Ntar saya refresh dulu. Di sini teman-teman saya menggunakan Google Gemini. Kenapa Google Gemini? Karena eh, yang pertama saya punya akun pro mahasiswa selama setahun, sehingga akses fitur-fiturnya itu lebih maksimal dan lebih luas menggunakan AI Gemini dibandingkan AI yang lain. Dan juga di AI Gemini ini saya sukanya karena terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang sering kita pakai di HP ataupun di laptop, seperti Google Docs, Google Calendar. Setelah itu ada Gmail, dan aplikasi search juga ya, itu dari bawaan Google. Nah, teman-teman, di sini aku membuat pertanyaan mengenai bentar. Di sini kan karena kita itu posisinya sedang UAS ya teman-teman, dan kita itu ingin persiapan buat belajar materi-materi mengenai mata kuliah grafis dan visualisasi. Nah, saya punya tips buat teman-teman ya, dan juga ini biasanya aku lakuin sebagai mahasiswa juga. Pertama yang aku lakuin itu upload materi-materi yang sudah dikasih dosen, mulai dari materi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir. Kalau misalnya ada kayak modul juga, modul ebook gitu, kalian bisa masukin juga. Di sini kan ada Python OpenGL. Nah, setelah kalian upload semua materi tersebut, kalian masukin promnya. Nah, yang aku selalu terapin dalam prom aku, itu yang pertama aku kasih persona dulu AI yang aku kasih persona dulu AI ini mau jadi apa. Nah, di sini aku ingin AI ini jadi eh, sebuah dosen mata kuliah aku. Masuk mata kuliahnya itu tentunya mata kuliah grafis dan visualisasi yang aku ingin pelajari, dan aku kasih konteksku dulu, latar belakangku itu apa. Nah, aku di sini jelasin bahwa aku tuh adalah seorang mahasiswa informatika semester 3. Terus tujuanku untuk tanya ini apa?
Saya itu ingin mempersiapkan diri untuk belajar UAS mata kuliah ini, grafis dan visualisasi. Setelah itu kalian tanyain deh, kalian mau ngasih tugas apa. Nah, di sini aku ingin meminta tolong pada AI Gemini untuk membuat rangkuman komprehensif untuk UAS, grafida, dan visualisasi. Dan tolong tuliskan penjelasan mendalam tentang topik-topik berdasarkan silabus file OpenGL tadi dan beberapa file materi yang udah aku upload. Nah, apa aja yang mau aku tanyain? Di sini ada graphic fileline, jelaskan alur dari vertex processing, primitive assembly dan rasterization, dan ada light shading dan texturing. Jadi kalian bisa petakan mau inti poin-poin yang mau dijelasin kalian nggak paham itu apa aja. Di sini aku ada graphic pipeline, light shading, dan texturing untuk mantepin pemahamanku tentang materi-materi tersebut di grafis visualisasi. Nah, terus terakhir bisa kalian tambahin, tolong tulis rangkuman tadi dengan gaya bahasa akademis tapi mudah dipahami dan menggunakan bullet points untuk poin-poin kuncinya. Jadi dia lebih mudah, gak terlalu naratif banget. Nah, setelah aku masukin prompt ini, di sini aku udah masukin tapi ini kepotong promptnya, tapi itu inputannya sama aja. Nah, di sini aku pakai fitur Canvas, teman-teman. Kenapa kok aku pakai fitur Canvas? Karena fitur Canvas ini bisa mengubah prompt yang aku inputin tadi jadi sebuah kode ataupun dokumen. Itulah keunggulan dari AI Gemini ini. Dia bisa mengkonvert langsung jadi Google Doc atau Google Dokumen. Nah, dia setelah merangkum dari beberapa topik ini, 3 topik yang aku masukin tadi, dan merangkum dari based on materi-materi ini, karena biar aku nggak mau keluar konteks dari materi-materi yang udah aku pelajari atau dari yang disampaikan dosen. Sehingga ketika aku buka di sini, maka di sini Gemini akan membuatkan rangkuman berdasarkan file-file yang sudah aku upload tadi. Di sini udah ditulisin rangkuman studi komprehensif, grafika dan visualisasi. Untuk persiapan ujian akhir semester ada grafik pipeline-nya tadi, terus di bawah ada lighting dan shading, dan yang terakhir ada texturing. Dia membuatkan secara lengkap, secara teks ya teman-teman, dan enaknya lagi itu kita bisa ekspor ke dokumen di sini. Kita nggak usah repot-repot copy paste ke Microsoft Word, kita tinggal edit online di sini. Kalau ingin mau ngerubah-ngerubah atau nambahin, ya terus kalian bisa unduh juga dalam format PDF. Mungkin ya teman-teman kalau misalnya udah pakai Google, sering pakai Google Doc, udah tau lah kita bisa jadiin Microsoft Word, PDF dan lain sebagainya. Dan bisa kita edit langsung di sini. Nah, bukan hanya itu aja teman-teman. Kita bisa bikin materi rangkuman tadi jadi halaman web, infografis, kuis, kartu tanya jawab, dan ringkasan audio. Sehingga ketika kita bosen nih mau baca secara teks, kita bisa ubah jadi infografis seperti di bawah ini. Bentar. Nah, ini aku udah bikin infografisnya, aku buka aja. Oh, salah. Ini dashboard ini. Ini yang web. Oh, yang ini. Nah, yang ini bisa kita lihat aku udah minta Gemini untuk buatin infografisnya karena aku ingin lebih menarik lah untuk proses pembelajaranku. Nah, di sini udah dirangkumin meskipun ini masih dalam bentuk bahasa Inggris ya, teman-teman bisa kalian ubah juga nanti di promptnya. Ada graphic pipelines, terus ini ada visualisasi yang sangat-sangat menarik dan interaktif juga ternyata. Wah, jadi ya menurutku dengan infografis ini ya kita yang cepat bosan dengan membaca secara teks, kalian bisa memanfaatkan infografis ini untuk mengubah materi kalian jadi gambar. Bukan hanya itu, juga bisa dijadikan versi HTML atau web. Nah, ini kurang lebih nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, rangkuman studi komprehensif, panduan interaktif persiapan UAS grafika komputer, menjelajahi konsep inti mulai dari proses pretext hingga rendering bisa akhir. Ada vertex processing, primitive assembly, rasterization, dan fragment
processing. Yang tadi udah dijelasin bahwa vertex processing itu dia mendefinisikan titik-titik dalam ruang 3D atau ruang hampanya tadi di koordinat sehingga membentuk primitive assembly bentuk dasar dan dirasterisasi untuk membuat sebuah fragmen calon pixelnya dan di fragmen tersebut diproses. Nah, ini adalah shading dan texturing UV mapping. Ada infografis yang menarik juga teman-teman. Kalian wajib cobain sih. Nah, bukan hanya itu juga, kalian bisa memperkuat pemahaman kalian dengan kuis-kuis yang ada di sini. Kalian bisa coba latihan soal dari kuis yang dibuatin oleh Gemini. Kalian bisa pilih pilihan ganda ini, dan kalau misalnya kalian kurang paham bisa kalian tanyain ke AI-nya. Dan yang terakhir itu dan yang selanjutnya ada flashchart. Mungkin teman-teman metodenya ada yang suka dengan hafalan. Nah, di sini Gemini membuatkan kartu flashchart untuk bisa kalian testing atau coba uji pemahaman kalian, hafal kalian mengenai teori-teori dari mata kuliah grafis dan visualisasi. Ini ada 25 flashchart, bisa kalian coba sendiri nanti. Dan yang paling menariknya juga dapat diubah file rangkuman tadi jadi sebuah audio seperti ini. Halo dan selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang Menarik bukan? Jadi menurutku itulah aku ketika mungkin kesulitan dalam memahami suatu materi kuliah ataupun ingin belajar cepat dan menarik, ya tentu saja aku memanfaatkan AI Gemini ini dan aku gunain prompt-nya tadi. Pertama itu kalian upload file-file materi kalian, karena ya nanti itu akan membantu Gemini itu mengetahui konteks dari materi kalian sehingga tidak menjelaskan terlalu dalam dan tidak menjelaskan terlalu umum. Nah, setelah upload materi kalian, kalian buat prompt-nya. Yang pertama ya buat persona dari AI-nya itu, kalian mau jadikan apa. Terus yang kedua, kalian jelasin latar belakang kalian apa dan tujuan kalian untuk me, apa ya, saya meminta tolong ke AI ini apa. Di sini aku ingin membuat rangkuman. Setelah itu kalian bikin contohnya itu berdasarkan dari file-file tersebut sehingga AI itu paham apa yang ingin dilakuin dan kalian buat poin-poin yang ingin kalian tanyakan. Di sini ada grafik pipeline, terus aku tadi ada lighting dan texturing. Ada 3 poin dan buat gaya bahasa yang mudah dipahami. Jadi itu tips prompt dari aku, dan mungkin pertanyaan dari aku tadi itu mengenai pendalaman materi dari graphic pipeline, lighting, dan texturing. Mungkin bisa kalian sesuaikan dengan konteks kalian ya. Misal kalian ingin menanyakan hal-hal lain menarik mengenai materi grafis dan visualisasi, itu juga bisa. Oke, kita masuk lagi ke ini. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.